ada pertanyaannya, saya coba simpulkan sedikit. Ini teman-teman masih ada perkuliahan lagi? Ya, pada Ibu. Siap ada ya. Perkuliahan hari ini perkuliahannya terakhir ya. Maaf ya teman-teman sebentar ya, saya izin sebentar. Oke ya. Jadi alhamdulillah hari ini berarti perkuliahan minggu terakhir ya teman-teman semuanya ya. Baik, saya coba izinkan tadi ya teman-teman. Alhamdulillah dari setiap pertanyaan itu alhamdulillah sudah dijawab dengan baik ya komponen-komponennya. Jadi teman-teman satu hal bahwa terapi akupresur ini adalah sebagai pendamping ya teman-teman. Jadi jangan sampai kayak gini ada pasien hipertensi, kemudian teman-teman bilang, Bu, Ibu nggak usah deh Ibu diminum obatnya gitu. Udah Ibu pakai ini aja gitu, pakai terapi untuk yang hipertensi aja dipijit ini nih. Enggak ya. Tapi posisi untuk akupresur ini ada sebagai pendamping dari terapi konvensional gitu posisinya teman-teman ya. Jadi eh, Bu, boleh nggak saya minum amlodipin? Boleh minum obat hipertensinya? Boleh, tetap boleh. Kemudian kita juga berikan intervensinya. Jadi sebagai terapi pendamping, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang contohnya di beberapa rumah sakit yang fokusnya ke holistik, ya contoh di Purwakarta, di rumah sakit holistik, itu bisa pilih ya. Pilihannya adalah terapinya konvensional atau memang khusus herbal gitu. Jadi di sana memang fokusnya adalah ya herbal, termasuk adalah akupresur gitu ya, termasuk juga akupunktur. Nah, beberapa orang yang ada stigma atau persepsi bahwa ketika minum obat dalam jangka waktu yang lama efeknya adalah ke ginjal. Beberapa memang berpindah adalah, yaudah deh boleh nggak saya fokusnya itu adalah ke untuk komplementer saja. Cuma satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah ketika misalkan seseorang itu mengalami penyakit yang kronis, contohnya dia ada CA stadium 3, ya, saya sarankan untuk yang medisnya itu tetap dilaksanakan untuk pengobatannya. Kenapa? Karena kadang sel kanker itu pembelahannya adalah lebih cepat sehingga perlu ada antibiotik. Tetapi untuk komplementer ini tetap sebagai pendampingnya, begitu ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga tadi alhamdulillah masing-masing kelompok terima kasih, saya apresiasi untuk semua kelompok sudah menyusun PowerPoint-nya dengan bagus. Kemudian juga tadi ada jurnalnya termasuk ada titik-titiknya. Ya. Jadi diharapkan bahwa setelah beres perkuliahan ini teman-teman bisa mengaplikasikan minimal ke diri sendiri ataupun ke keluarga gitu ya. Nah ini ada 5 komponen yang memang dibahas di hari ini, ada terkait dengan stroke ya. Stroke ini kan berarti berhubungannya adalah dengan eh, sistem apa teman-teman? Organ apa kalau stroke hubungannya? Yang 12 titik meridian itu kira-kira berhubungannya dengan organ apa teman-teman kalau pasien stroke? Di sini Bu persyarafan. Oke, sistem persarafan. Oke ya. Sistem persarafannya. Kemudian kalau organnya kira-kira berhubungan dengan organ apa secara 12 titik meridian itu teman-teman? Jadi kelompok sudah bagus kok membahas komponen dari poin-poin untuk titik-titiknya. Hmm. Berarti kalau misalkan gini, contoh hipertensi organ yang terganggunya apa ya teman-teman? Organ apa? Kalau hipertensi Ibu organ apa yang terganggunya? Organnya dulu. jantung Ibu izin. Ya, betul. Kang Ivan, ya. Oke, jantung. Makanya di intervensinya juga ketika di hipertensi ada HT, ya. Jadi jantungnya ada di intervensi. Oke, untuk hipertensi. Oke, ya. Kemudian berikutnya tadi gastritis. Berarti organ apa yang terganggunya? lambung Ya, lambung Ibu. oke betul ya, Mbak Ajeng ya, lambung. Jadi ketika lambung itu punya titik istimewa yaitu ST36. Nah, sebenarnya tidak hanya untuk titik istimewa ketika lambungnya terganggu gitu ya, tetapi untuk yang lambung ini sebenarnya dia ada titik istimewa untuk keseluruhan dari akupresur. Dalam artian kalau mau penyakit apapun, ST36 ini sebenarnya bisa dipijat karena itu sebagai titik istimewa
yang memang menunjang untuk semua penyakit apapun. Jadi teman-teman saya tekankan ada 3 titik istimewa untuk akupresur yaitu ST36, SP6, dan LI4. Itu 3 titik istimewa yang boleh dipijat dengan penyakit apapun. Tadi untuk yang gastritis, kan berarti merasakan nyeri ya ketika perih lambung. Kira-kira diputarnya ke kiri atau ke kanan? Kalau lagi nyeri, dipijat titik-titiknya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ya, betul ya. Oke, ketika nyeri dipijatnya diputarnya ada ke kiri. Jangan sampai ketika nyeri diputar ke kanan malah makin jadi nyerinya ya, malah makin terasa kok tiba-tiba kenapa habis dipijatnya bukan enakan tapi tambah nyeri. Jangan-jangan kita salah putarnya gitu ya. Jadi ketika nyeri berarti putarnya ke kiri mengurangi rasa nyeri, bukan dikuatkan, tapi disedasi dikurangi. Oke, itu untuk yang gastritis ya. Kemudian berikutnya artritis reumatoid. Berarti kira-kira organ apa yang terganggunya? Istilahnya apa? Rematik ya, artritis reumatoid. Kira-kira organ apa yang terganggunya? Yuk, kelompok, silakan barangkali mau sharing terkait dengan organ apa yang terganggunya kalau artritis reumatoid. Izin jawab Ibu, Sandy bukan? Apa Mbak Dita? Sandy Ibu, Sandy. Sendinya, oke. Oke, baik. Nah, makasih ya Mbak ya. Oke, teman-teman, betul ya sendinya ya. Tapi ketika kita kaitkan dengan aku presur, teman-teman di sini contoh ya, dia pasiennya apa nih ya. Nah, berarti kan nanti harus dicek ya. Oke, ketika sendinya terganggu harus tahu organ apa yang terganggunya sehingga mengintervensinya dan sesuai dengan organ yang terganggu tersebut gitu ya. Contoh tadi kalau stroke itu kan berarti kan teman-teman termasuk ada struknya bisa HT-nya diintervensi ya, kemudian SP-nya juga diintervensi. Jadi nanti jelas berdasarkan organnya tersebut ya. Kemudian rheumatoid arthritis ya. Untuk rheumatoid arthritis itu ada beberapa poin yang dikombinasikan gitu yang bisa dipijat, termasuk adalah SP-nya juga dipijat ya, kemudian ST-nya dipijat, LR-nya juga dipijat gitu ya. Itu kombinasi beberapa bagian. Jadi sudah menggabungkan ke unsur dari area penyakit tuh. Jadi Bapak Ibu nanti harus tahu dulu organnya apa, kemudian tahu titik-titik dari akupresurnya tersebut ya. Kemudian apalagi gastritis, DM. DM itu kan berhubungannya adalah dengan sistem dari transportasi ya, terutama adalah bagian ginjal. Ginjal itu ada simbolnya KI. Berarti kalau misalkan ginjal itu adalah kan selain KI juga berhubungan dengan transportasi ya. Berarti ada SP-nya juga, kemudian ada KI. Jangan lupa bahwa titik antara SP kemudian KI itu adalah berdekatan, jadi nggak boleh ketukar. Jadi itu harus diintervensi ya ketika memang gangguannya adalah pada DMJ, tidak hanya ginjalnya tetapi transportasinya yaitu SP-nya ya. SP6-nya itu juga diintervensi karena itu adalah bagian dari memudahkan transportasi. Nah, kemudian itu titik-titik poinnya. Kemudian tadi untuk pertanyaan sudah bagus banget dijawab oleh teman-teman semuanya ya, termasuk bahwa adalah kita bisa mengajarkan terapi komplementer mandiri ya di rumah, tetapi harus tahu itu kira-kira diputar ke kanan atau ke kiri. Ketika nyeri putarnya kemana, ketika untuk ya aman batasnya Bu gitu ya, misalnya itu putar ke kanan atau ke kiri ya. Kemudian titik-titik itu sesuai dengan jam terbang sih, karena semakin sering kita akan lebih sensitif ya untuk menemukan titik-titiknya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan jangan lupa bahwa ketika akan melakukan akupresur tetap 5M itu dilakukan pre dan post ya. 5M-nya apa Bapak Ibu? Mengusap, kemudian apa lagi? M berikutnya? Remas.
Meremas, kemudian menekan, kemudian Menggetarkan. menggetarkan, terakhir Memukul, Ibu. memukul. Ya. Nah, jadi 5M ini pre dan post itu wajib dilakukan untuk melakukan relaksasi gitu ya. Oke, nanti beberapa SOP kalau diperlukan saya coba share ya untuk teman-teman semuanya gitu ya. Kemudian untuk yang di lab kan sudah ya, ketika aku pressure, sebenarnya di relaksasi semuanya dulu, baru ke titik-titiknya. Jangan lupa dimulainya dari area bagian kiri ke kanan untuk ke bagian kaki itu ya. Kemudian jangan lupa adalah ketika akan melakukan akupresur sebaiknya juga kita latihan dulu ya. Boleh lihat dari ini yang terganggu yin atau yang kemudian yang terganggunya bisa dilihat dari nadi juga ya. Beberapa pengamatan-pengamatan atau pengkajian bisa Bapak Ibu teman-teman lakukan ya dan bisa diaplikasikan di 12 titik meridian. Yang lain-lain kayaknya sudah terjawab tadi ya. Termasuk tadi bertanya terkait dengan kalau glukosa turun diapain, tadi sudah dijawab oleh kelompok dengan baik ya. Kemudian juga termasuk adalah tadi pertanyaan ketika implementasi ya pada pasien yang gastritis itu titik poinnya ambil aja yang paling utama adalah ST36. Jangan lupa posisinya ya. Dikatakan 3 cun itu adalah dari bagian ujung distal dari lutut bukan dari tulangnya itu yang kadang-kadang pengambilan titiknya yang kadang belum pas gitu, sehingga efisiensinya kurang bisa dirasakan. Nah, kemudian untuk yang pasien stroke itu teman-teman kita ketahui ya pasien stroke itu adalah dia penyakit kronis dalam jangka waktu yang lama ya sehingga memerlukan pengobatan yang lebih panjang ya justru untuk menstimulus dari sistem sarafnya kemudian juga terkait dengan mobilisasinya ya justru untuk pasien-pasien stroke ini bagus ya bisa dilakukan selain akupresur juga bisa akupunktur teman-teman bahkan akupunktur itu ada akupunktur yang berdasarkan TCM, ada akupunktur yang berdasarkan metode Tung. Ya, kalau akupunkturnya itu pakai metode Tung, dia fokusnya ada di area bagian kepala gitu ya. Dan saya pernah mengikuti pelatihan untuk yang stroke dengan metode akupunktur Tung, fokusnya itu di bagian area kepala gitu ya. Dan alhamdulillah gitu, progresnya bagus teman-teman. Tinggal kita berani enggaknya ada nusuk-nusuk di area bagian kepala tersebut gitu ya. Oke, ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan hmm, apalagi tadi yang lain sudah dibahas bagus, ya. Oke, intinya kalau nyeri itu ke kiri, ya. Oke, oke. Yang harus diperhatikan tadi sudah dijawab, ya. Termasuk juga adalah eh, melihat dari ekspresi juga kemudian melihat dari keluhan pasiennya, kemudian 5M itu yang harus diperhatikan, ya. Oke, konvensional tadi sudah dibahas, yang lain kayaknya sudah ya. Oke, baik saya rasa mudah-mudahan dengan Bapak Ibu teman-teman belajar aku eh, presur itu titik wajib di 12 titik meridian ini semoga diingat karena nanti di semester berikutnya akan ada mata kuliah di akupunktur. Pada dasarnya titiknya sama di 12 titik meridian, tapi nanti ditambahkan dengan ada titik ibu, ada titik pribadi, ada titik anak. Tetapi kan ibu pribadi anak ini tergantung dari organ apa dan fokusnya tetap di 12 titik meridian. Oke ya, mudah-mudahan minimal teman-teman semuanya di sini tahu titik istimewa. Jadi ketika teman-teman ngerasa, ih kok lemes ya, kok gak enak badan ya, minimal ST36, SP6, dan LI4 itu sudah dihafalkan ya karena sebagai titik istimewa. Oke, saya ulangi dulu sebelum ini terakhir dari saya. LI4 posisinya di mana? LI4, 3 titik aja ya yang saya tanyakan. Karena dari 5 semua penyakit intinya 3 titik ini bisa tetap dipijat. LI4 di mana posisinya Bapak Ibu teman-teman? Sip, Mbak Novita. Di tangan saat berjabat tangan. Oke, ya. SP6. Ya, silakan SP6 di mana? Di kaki, di 3 cun tangan? di mata kaki, Bu. Di kaki. Ya, oke, nggak pindah ke tangan ya. Oke ya. SP6 di kaki. Berapa cun dari mata kaki? 3 cun, Ibu.
Oke, 3 cun kaki mata luar atau kaki mata dalam? Dalam. Sip. Ya. Oke, ST36 itu berapa cun tadi dari ujung patella atau ujung distal patella? Oke, 3. 3 cun. Ya. Oke, minim ya, mau 5 penyakit atau penyakit yang lain apapun, 3 titik itu tetap dipijat Bapak Ibu teman-teman. Silakan praktek ke diri sendiri minimal 3 titik istimewa. Karena itu mah aman insya Allah ya. Jadi mau dalam kondisi sedang ada keluhan, tidak ada keluhan, 3 titik itu kalaupun mau dipijat, coba sambil kita juga apa ya, mengasah titiknya di 3 titik itu coba dikembangkan. Dan mau penyakit apapun 3 titik itu tetap diberikan. Itu pesan dari saya. Insya Allah kita ketemu di oh udah nggak ketemu ya insya Allah ya. Nanti berarti tinggal ujian ya. Ujiannya soal pilihan ganda 70. Kemudian nanti ada ujian praktikum. Berarti selesai ya Bapak Ibu teman-teman di semester ini. Tinggal skripsi menanti ya. Iya ya. Semester depan skripsi ya? Iya nggak sih? Ini yang 3 semester apa 4 semester ya masuknya? 3, Ibu. 3, Ibu. Berarti semester depan targetnya adalah sudah seminar proposal ya. Coba barangkali mau mencoba terkait dengan judul pengaruh akupresur terhadap nyeri pada pasien pada pasien gastritis atau pengaruh akupresur terhadap tekanan darah diukur prepos yang diberikan intervensi itu kan relatif tidak membutuhkan biaya yang banyak ya. Tadi kan titik-titiknya udah ada, SOP-nya udah ada. Coba diterapkan deh sama 5 penyakit tersebut ya. Jadi memberikan intervensi pakai uji T, diukur pre dan pos. Kira-kira misalkan pada pasien DM kadar glukosanya sebelum dan sesudah ada kenaikan enggak. Pada pasien yang hipertensi tekanan darahnya diukur pre dan pos akupresur gitu ya. Atau mungkin yang gastritis dan rematoid diukur nyerinya tuh nyeri yang sebelum dan sesudah skalanya gimana ya ketika diberikan intervensi akupresur. Kenapa saya berikan penyakit harapannya adalah dengan seminar presentasi kayak gini mudah-mudahan menginspirasi untuk pengambilan judul skripsi gitu ya. Suka nggak suka skripsi harus dilakukan dan titip semoga lulus tepat waktu. Oke, itu ya. Baik, selesai. Alhamdulillah sudah tidak ada utang lagi. Saya dan tim aku presur minta maaf apabila dalam berinteraksi ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama mungkin ada beberapa yang banyak perubahan jadwal ya dalam proses pelaksanaannya. Ya, terutama kemarin mungkin dinamikanya ada yang ganti-ganti jadwal, terutama adalah yang sudah janjian open untuk yang praktik ya. Tapi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah semua rangkaiannya sudah selesai sehingga tidak ada utang lagi pertemuan dan saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, lancar skripsinya, lancar apa lagi? Lancar kerjanya, yang belum nikah lancar jodohnya, gitu ya. Oke ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Sehat-sehat. ya, baik sama-sama. Terima kasih semuanya. Saya izin ya. Terima kasih. Oke.